Selanjutnya, masuk ke pendahuluan. Perairan Lombok memiliki keanekaragaman ikan karang yang sangat tinggi dengan 53 spesies dari 17 famili yang hidup di habitat terumbu yang jernih dan kompleks. Lingkungan seperti ini membuat ikan karang sangat bergantung pada warna tubuh sebagai sinyal visual untuk komunikasi dan pemilihan pasangan. Variasi warna dalam satu spesies atau color polymorphisme dapat muncul dan bertahan karena setiap morf memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari kamuflase hingga penarik pasangan. Pada famili seperti Cetodontidae, pola warna bahkan sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Menurut Hodge et al. Pada tahun 2020, variasi warna dapat berperan sebagai sinyal seksual untuk menentukan keberhasilan reproduksi. Dengan kondisi perairan Lombok yang mendukung, keragaman morf warna menjadi faktor penting dalam proses pemilihan pasangan dan layak diteliti untuk memahami dinamika reproduksi serta konservasi ikan karang di wilayah ini. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama, apa penyebab munculnya keanekaragaman morf warna pada ikan karang di Lombok? Yang kedua, bagaimana deskripsi variasi warna-warna pada ikan karang di Lombok? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap variasi warna pada ikan karang di Lombok? Yang keempat, apa dampak ekologis dan evolusioner dari keragaman warna-warna pada ikan karang di Lombok? Untuk tujuannya yang pertama yaitu mengetahui penyebab munculnya keanekaragaman morf warna pada ikan karang di Lombok. Yang kedua, mengetahui bagaimana deskripsi warna pada ikan karang di Lombok. Yang ketiga, mengetahui pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap variasi warna pada ikan karang di Lombok. Yang keempat, mengetahui dampak ekologis dan evolusioner dari keanekaragaman warna pada ikan karang di Lombok. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebab munculnya keanekaragaman morf warna pada ikan karang di Lombok. Keanekaragaman morf warna ikan karang di Lombok muncul sebagai hasil dari variasi kondisi habitat, kompleksitas struktur terumbu karang, serta perbedaan tekanan ekologis di setiap zona perairan. Habitat terumbu karang yang kompleks menyediakan banyak ceruk ekologis bagi ikan, sehingga setiap spesies mengembangkan warna dan pola tubuh yang beragam sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Warna dan pola tubuh ini menjadi karakter penting dalam proses identifikasi dan pembedaan antar spesies, sekaligus berfungsi untuk kamuflase, komunikasi antar sesama, serta perlindungan dari predator. Selain itu, perbedaan kondisi antar zona perairan seperti zona inti yang lebih terjaga dibandingkan zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan menyebabkan variasi tekanan lingkungan yang memicu perbedaan strategi adaptasi visual pada ikan. Variasi tekanan ekologis inilah yang akhirnya mendorong munculnya perbedaan warna antar spesies maupun dalam satu spesies di lokasi yang berbeda. Dengan demikian, heterogenitas habitat dan dinamika ekosistem menjadi faktor utama pembentuk variasi warna ikan karang di Lombok, di mana setiap spesies terus beradaptasi secara berkelanjutan terhadap kondisi terumbu karang yang selalu berubah seiring waktu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keragaman variasi warna pada ikan karang di Lombok. Nah, variasi warna ikan karang terutama di kawasan pantai Kecinan Lombok itu menunjukkan keragaman visual yang khas ekosistem terumbu karang tropis. Yang pertama itu ada kelompok Omacentridae yang terdiri dari ikan Daclylus auranus, Daclylus reticulatus, Chromis weberi, Chrysiptera arnazae, yang dimana ikan pada kelompok ikan ini tuh memiliki pola warna yang mencolok, yaitu hitam putih, biru cerah, hingga memiliki bercak halus, yang dimana ini tuh berfungsi sebagai penyamaran di antara karang. Nah, untuk kelompok yang kedua itu ada Chaetodontidae yang terdiri dari Chaetodon clenei, Henicus acuminatus, yang dimana kelompok ikan ini tuh memiliki kombinasi warna kuning, putih, hitam dengan garis yang tegas. Untuk ikan yang ketiga itu kelompok ikan herbivora, yaitu ada ikan Nasocaerulus sauda, Hippocarus harit, yang dimana kelompok ikan ini tuh memiliki warna kebiruan, kehijauan, keperakan dengan aksen cerah pada sirip atau ekornya. Nah, yang keempat itu ada ikan karnivora, yaitu ada kelompok Labridae yang terdiri dari Thalassoma lunare, Bedianus bimaculatus, Pseudojulodis advotae, yang memiliki
warna gradasi hijau, biru, merah muda yang kontras dengan tubuhnya. Nah, yang terakhir tuh ada kelompok omnivora, yaitu ada Pomacanthus imperator, yang dimana ikan itu memiliki warna yang sangat kompleks, yaitu warna biru terang, kuning, dan garis melengkung yang tajam. Selanjutnya masuk pada pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap variasi warna ikan karang. Variasi warna pada ikan karang terbentuk melalui interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sendiri berfungsi untuk mengatur pembentukan pigmen warna seperti melanin, karotenoid, dan pteridin. Selain itu juga dapat digunakan untuk distribusi sel kromatofor di kulit ikan. Sementara itu, kondisi lingkungan seperti cahaya yang masuk ke laut, nutrisi yang tersedia, dan keberadaan predator serta interaksi sosial antar ikan dapat mempengaruhi tampilan warna ikan karang yang bertujuan untuk berkamuflase, berkomunikasi, dan menarik pasangan. Kedua faktor tersebut memungkinkan ikan karang cepat menyesuaikan warnanya dengan keadaan sekitar. Hal tersebut menjadikan warna sebagai alat adaptasi yang efektif untuk ikan karang. Selanjutnya masuk ke pembahasan dampak ekologis dari keragaman warna pada ikan karang di Lombok. Yang pertama, warna tubuh berfungsi sebagai adaptasi terhadap variasi cahaya di habitat terumbu karang, seperti kedalaman, mikrohabitat, dan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua terdapat mendukung efisiensi komunikasi visual untuk pengenalan pasangan, persaingan teritorial, dan interaksi sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, membantu strategi mencari makanan melalui peningkatan kemampuan mendeteksi mangsa atau memahami sinyal visual mangsa. Kemudian yang terakhir, mempengaruhi dinamika komunitas dan interaksi antar spesies di terumbu karang. Selanjutnya, selain terdapat dampak ekologis, terdapat juga dampak evolusioner dari keragaman warna pada ikan karang di Lombok, yaitu yang pertama, keragaman warna muncul karena tekanan seleksi terhadap kamuflase melemah di lingkungan terumbu yang sangat beragam warnanya, sehingga ikan tidak bergantung pada penyamaran. Kemudian yang kedua, warna mencolok kemudian berkembang melalui seleksi seksual dan seleksi sosial, misalnya untuk menarik pasangan, menunjukkan dominansi, dan mengurangi konflik. Kemudian yang ketiga, warna cerah juga berfungsi sebagai sinyal peringatan atau aposematisme atau meniru spesies berbahaya, yaitu mimikri. Kemudian memberi keuntungan adaptif dalam bertahan hidup. Selanjutnya yang keempat, kompleksitas warna mendukung mekanisme sensory drive, yaitu perubahan warna sinyal warna dan preferensi visual yang dapat menyebabkan isolasi reproduksi dan mendorong spesies simpatrik. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan, keragaman warna tidak hanya hasil evolusi, namun juga penggerak diversifikasi ikan karang melalui perkembangan sinyal visual dan interaksi sosial. Kesimpulannya, keanekaragaman morf warna ikan karang di Lombok muncul akibat variasi habitat dan tekanan ekologis yang berbeda, sehingga menghasilkan pola warna yang sangat beragam dan mencolok pada berbagai spesies. Variasi ini terbentuk oleh interaksi faktor genetik yang mengatur produksi pigmen dan faktor lingkungan, seperti cahaya, kedalaman, serta ketersediaan nutrisi. Keragaman warna tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kamuflase dan sinyal komunikasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam seleksi seksual, pemilihan pasangan, serta adaptasi secara ekologis. Secara evolusioner, dinamika warna ini turut mendukung terbentuknya isolasi reproduksi dan diversifikasi spesies pada ekosistem terumbu karang Lombok. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, kalian bisa scan QR berikut ini.